Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM dan yang menyaksikan melalui live streaming, KMTV dan lain-lain dimanapun berada. Pada subuh ini Allah izinkan kita kembali menyambung kaji bersama imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga Allah berikan kita niat yang ikhlas, hati yang tulus, amal yang saleh, ilmu yang sahih, sehingga dengan demikian kita berharap mudah-mudahan di akhirat kita termasuk yang berbahagia. Oleh sebab itu mari kita bersyukur atas nikmat ini, mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah dan bersemi di dalam hati. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita juga menjadi pengikutnya yang setia, yang senantiasa istiqamah menegakkan apa yang beliau wariskan berupa Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya, dan mengikuti mereka dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat, doa kita pula untuk orang-orang tua kita, guru-guru, para ustadz, kiai, buya, ustazah, umi dan seterusnya, para sahabat, andai tolan, kerabat, anak-anak dan cucu-cucu, datuk-datuk dan nenek-nenek kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah, senantiasa istiqamah sampai akhir hayat dengan husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita di antara mereka, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya dan dicurahkan rahmat kepadanya.
dilindungi dari azab kubur dan azab neraka. Dan semoga kita pun di saat kembali diampuni dan dirahmati. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita sama-sama mengemis ilmu kepadanya melalui kitabnya Risalah ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Qala al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin hanya 2 baris Pak ini, karena contoh yang diberikan. Nah, sekarang saya tidak minta contoh lagi. Contoh yang tuan-tuan berikan gawat nih Pak. Baik. Qala rahimahullah wa ammal qiyasu. Ini masuk pada dalil yang keempat. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. 3 pertama disepakati oleh ulama hujjahnya. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Karena ketiga-tiganya adalah bila sahih maksum. Ketiga-tiganya bila sahih sampainya kepada kita, maksum dari kesalahan. Al-Quran tidak ada ragunya karena mutawatir. As-Sunnah ada yang sahih, ada yang tidak. Yang sahih sampainya, maka dia tak ada keraguan padanya karena dia maksum. Yang ketiga, al-ijma'. Bila sahih terjadi ijma', maka tidak ada keraguan padanya karena ijma'nya umat ini maksum. Ijma'nya umat ini juga maksum. Karena Nabi katakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tak akan pernah berijma' sepakat semuanya dalam kesesatan. Jadi kalau ijma' umat, tidak ada sesat. Tapi kalau sebagian khilaf, maka ada sebagian yang sesat, ada sebagian yang selamat. Atau kalau tidak mau dibilang sesat, menyimpang. Ada sebagian yang menyimpang, ada yang tidak menyimpang. Mana yang bagus Pak? Menyimpang atau tersesat? Sama aja. Jadi kalau gitu tidak usah menyimpang ya. Pokoknya lurus saja. Biar dibilang lurus-lurus saja. Nah, kita memang suka yang lurus-lurus. Yang berkelok-kelok itu bikin puyeng, bikin sesat. Nah, malah sesat langsung. Kelok-kelok bikin pusing. Makanya umat banyak yang pusing gara-gara banyak berbelok-belok. Nah, cuma lurus saja ngantuk pula Pak ya. Nah, kalau ngantuk kan gampang berhenti istirahat dulu. Nah, karena ada futurnya. Ada kadang futurnya. Futur itu istirahat. Istirahatnya di atas sunnah juga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Qala wa ammal qiyasu ala sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asluhu wajhani. Thumma yatafarra'u fi ahadihima wujuh. Adapun qiyas kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asluhu wajhan. Maka asalnya ada 2. Ada 2. Thumma yatafarra'u fi ahadihima wujuh. Kemudian dari salah satu dari keduanya bercabang-cabang dalam banyak bentuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Imam Syafi'i dulu membahas tentang qiyas terhadap kitabullah. Hukum yang terdapat dalam kitabullah. Sekarang qiyas terhadap yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana qiyas terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran itu hujjah, maka mengqiyaskan sesuatu kepada hukum yang sabit dalam sunnah juga hujjah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, al-qiyas maknanya apa? Makna qiyas mengukur ya. Qistu, saya mengukur. Qistu hadal maktab, saya mengukur meja ini pakai apa?
Ya pakai alat ukur, meteran atau pakai roll. Nah, kalau meteran itu sabit hukumnya atau tidak? Sudah hukum tetap atau belum? Belum juga. Meteran. Ini lama lagi nanti jadinya. Kalau tidak sabit berarti kan tidak ijma. Ini ijma ya bang ya. Setahu saya yang namanya 1 senti itu 10 desimeter. Desimeter. Saya ikut dia lagi. Nah, salah lagi rupanya. Baik, ma'asyiral kiram. 10 milimeter. Bahwa 1 desimeter sama dengan 10. Nah, itu baru senti. 10 cm. Bahwa 1 meter sama dengan 10. Bilang aja desi deh. Kok lupa nama desi? Desimeter. Ya Pak ya. Bahwa 1 kilometer sama dengan 10 meter. Kita pakai 10 aja Pak. Jangan banyak-banyak Pak ya. Nah, bahwa 1 kilometer sama dengan 10 meter. Betul lah. Betul Pak. Nah, ya, saya dah lama nak matematik. Ngali-ngali itu kurang pandai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini hukum kemanapun dibawa di dunia Islam, dunia non Muslim sepakat. Sah? Yang namanya 1 meter sama dengan lupa lagi 10 desimeter. Baik. Pakai senti aja lah 100 senti. Nah, pokoknya ijma. Makanya dijadikan dia alat ukur. Karena ijma salah satu dalil yang maksum dari kesalahan. Jadi jadikan alat ukur. Maka yang pengukurnya adalah meteran tadi. Karena dia ijma. Sedangkan ukuran meja ini fi khilaf. Ada meja pendek, ada meja panjang, ada meja bundar, ada meja segi 4, ada meja lonjong dan sebagainya. Ada meja bundar. Pak, perundingan Raja Bundar tahun berapa? Dah ada lupa, jangan dijawab lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang menjadi ukuran bukan mejanya, tapi meterannya. Yang dibalik. Kadang-kadang orang menjadikan meja sebagai alat ukurnya, bukan meteran, sehingga terjadi ikhtilaf yang berkepanjangan. Tapi selama yang dijadikan alat ukur sesuatu yang sabit, maka dia tidak ikhtilaf. Oleh sebab itu, maka qiyasnya bukan kepada yang tidak sabit. Ini contoh di lapangan kita temukan. Ini langsung teringat aja. Tapi jangan diperpanjang ya. Ini kalau panjang lama nanti. Misalnya masalah bahwa isbal sabit dalam sunnah hukumnya wajib. Isbal hukumnya wajib. Ya Allah. Hendaknya dah mulai ngantuk nampaknya. Bahwa isbal dalam sunnah hukumnya haram langsung nih nampaknya. Dilarang. Sah? Nah, kalau kita jadikan ukurannya amalnya ustadz, syekh, tidak akan ada kata sepakat. Ketika seseorang mengatakan Nabi SAW dalam banyak hadis melarang isbal, hukum asalnya larangan? Nah, hafal kajian kemarin. Tapi kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak haramnya, maka terjadi ikhtilaf haram atau makruh. Jelas Pak? Yang mengatakan perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar, ya, innaka lasta minhum, kamu tidak termasuk sombong. Ulama mengatakan illah tidak sombong ini, mereka menjadikan sombong itu sebagai ilat larangan. Nah, bila tidak sombong tidak haram, bila sombong haram. Sedangkan ulama lain mengatakan
Ilatnya bukan sombong. Sombong itu hanya hikmah. Hanya hikmah. Sebab apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi membedakan hukum antara yang sombong dengan yang tidak sombong. Yang sombong Allah tidak perhatikan pada hari kiamat. Sedangkan yang tidak sombong juga masuk antum panitia surga neraka nampaknya nih. Itu lagi bahasanya panitia surga neraka. Jadi memasukkan orang ke neraka, masukkan surga. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Antum panitia bagi bilang apa? Kaum muslimin dan muslimah rahmati Allah. Kita bukan panitia, tapi kita adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam, disambung oleh para ulama kita yang merupakan warathatul anbiya. Jadi ada yang menjadikan illah, ada yang menjadikan hikmah, karena hukumnya berbeda antara yang sombong dengan yang bukan sombong dengan nasul hadis. Ala kulli hal. Nah, ketika sabit dari Nabi SAW bahwa hukum isbal tidak boleh atau dilarang. Cuman hukum positifnya, fikihnya itu secara fikih wa haram atau makruh terjadi perbedaan. Nah, anggaplah makruh misalnya. Makruh tahrim atau makruh tanzih. Makruh berat ya, Masya Allah. Andainya makruh kan tak bagus. Yang namanya makruh tidak bagus. Lalu antum foto nanti foto para syekh-syekh misalnya. Ya kalau diambil dari kameranya agak ke atas kan terlihat isbal dia. Sah? Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kain di atas mata kaki, pas di atas mata kaki, boleh apa tidak? Boleh. Kalau dipoto, kadang-kadang bisa terlihat menutup mata kaki karena dekat sekali. Lalu dipoto dengan sebagai rupa sehingga terlihat menutup mata kaki. Padahal ketika kita dekat dengan mereka sebenarnya tidak. Maka foto menipu. Kan sabit foto itu menipu sehingga dalam terjadi khilaf di antara ulama kontemporer, apakah foto bisa jadi alat bukti pidana atau tidak? Sebab apa? Foto, berapa banyak foto dikawinkan orang setelah jadi. Betul kan? Coba tengok tuh. Kalau kita lihat foto para macam-macam, petinggi perendah pun ada semuanya fotonya. Yang petinggi, yang perempuan seolah-olah berfoto dempet dengan laki-laki. Kalau bapak lihat istri bapak begitu, cemburu enggak? Enggak lagi. Cemburu enggak? Mestilah cemburu. Nah, cuman ada yang menyamankan dia, ini foto saja yang didempet, bukan orangnya. Nah itu. Maka foto tidak bisa menjadikan alat bukti menurut sebagian ulama kontep atau sebagian besarnya. Saya cenderung pada pendapat ini. Ya, andainya ada orang yang memoto, apakah cukup menggantikan 4 saksi atau tidak? Tidak. Wallahu musta'an. Ala kulli hal. Jadi tidak dijadikan perbuatan seseorang sebagai alat ukur. Dalam agama juga tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur. Contoh lain, misalnya ada orang yang berkeyakinan sama dengan kita, kerjanya mencuri. Boleh nggak dikiaskan kepada pencuri ini kita? Bisa. Bahwa andai ya, ada orang dari jemaah yang aktif ngaji di sini, karena sesuatu hal dia mencuri, tertangkap. Lalu tanya, ngaji di mana? Masjid Zaid bin Thabit. Akhirnya tertuduhlah pengajian Zaid bin Thabit mengajarkan mencuri. Sekarang coba buka rekaman semuanya. Pernah hendak kita mengajarkan jemaah untuk, pernah atau tidak? Serius ini?
Subjektif Bapak menilai. Tidak ada. Oleh sebab itu kaum muslimin, atau ada orang di pasar bercadar, lalu curi belacan. Akhirnya seluruh yang bercadar pencuri belacan. Nah, jadi bukan sama dalam sama. Kalau gitu nanti kita tuduh kalau ada orang Indonesia yang korupsi, berarti seluruh orang Indonesia koruptor. Rela Bapak terima? Atau yang korupsi itu pakai dasi, berarti setiap nampak orang berdasi kita bilang ini orang Jadi tidak bisa kaum musliman. Tidak ada ajaran di negara kita yang menyuruh korupsi. Berarti yang jadi patokan itu adalah yang disepakati. Adapun yang melenceng tidak dijadikan ukuran. Itulah makna al-qiyas, yaitu ilhaqul far'i bil asli, yaitu menggabungkan, menyamakan yang cabang dengan yang pokok. Jangan dikembalikan, jangan menyamakan yang pokok dengan yang cabang. Sekarang pokoknya umat Islam, asalnya umat Islam, mereka orang pendosa atau bukan? Ya bukan. Karena Islam melarang kita berbuat dosa. Tapi lalu kalau ada beberapa orang, mungkin sekarang ini mayoritas berdosa, lalu kita katakan Islam menyuruh buat dosa? Nah, karena ini penyimpangan. Sama sekarang. Kalau kita katakan bahwa Nabi menyuruh kita istiqamah di atas sunnah, lalu kebanyakan orang tidak mengikuti sunnah, berarti otomatis berubah? Ya tidak. Dia menjadi patokan tetap yang hujjah Al-Quran, As-Sunnah, Wal-Ijma'. Ini muttafaq alaiha. Kadang-kadang qiyas terjadi khilaf yang panjang dalam masalah ini, tapi jamaahirul ulama menjadikan qiyas sebagai hujjah. Kemudian dari qiyas itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, qiyas itu dua, yaitu dia tidak jelaskan qiyas yang mana, yang dua itu. Thumma yatafarra'u fi ahadihima wujuh. Kemudian dari keduanya terjadi banyak cabang. Nah, apa yang dua itu? Satu, qiyas yang dimaksud yang pertama adalah qiyas alal aghlab al-katsir. Itu menjadikan dasar kebanyakannya hukum asalnya apa. Ini dinamakan juga oleh beliau sebagai qiyas. Misalnya hukum asalnya segala sesuatu itu hukumnya halal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu itu dibolehkan. Lalu ketemu oleh kita binatang tidak kita kenali halal haramnya, maka Imam Syafi'i mengembalikannya ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Boleh, halal. Ini namanya disebut juga qiyas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hukum asalnya apa? Ya, jelas ya? Misalnya segala yang hidup di air, al-hillu maitatuhu wal-hillu maitatuhu, nah, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, menyucikan, dan bangkai yang ada di dalamnya halal. Artinya segala bangkai yang tinggal di air, maka menjadikannya kembali ke hukum asal. Seluruh yang tinggal di air halal dimakan. Ini dinamakan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai qiyas. Jelas?
Sedangkan dalam istilah mutaakhirin yang qiyas itu adalah seperti yang bagian yang kedua ini, yang masuk dalam pembagian qiyas. Yang kedua adalah yang dimaksud pembagian qiyas di kalangan ahli usul fiqh mutaakhirin, ada yang kedua yaitu ilhaqu al-far'i ilhaqul far'i bil asli lil illatil jami' atau li illatin jami'atin bainahuma, yaitu menyamakan hukum al-far', sesuatu yang cabang, dengan yang asal, karena ada satu illah, ada ilat yang menyamakan keduanya atau menyatukannya. Menyamakan atau menyatukannya. Misal di dalam ayat atau ayat dan hadis tidak ada zakat padi atau beras. Tidak ada zakat padi atau beras. Nah, kalau dijadikan hukum asalnya harta dizakatkan, nggak ada seperti itu. Kan nggak ada hukum umum seperti tadi kan? Hukum asal segala sesuatu adalah halal. Dan sebaliknya hukum asal segala ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Maka mengembalikannya ke hukum umum itu qiyas yang pertama. Hukum umum qiyas yang pertama dinamakan qiyas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jadi mereka menyamakan antara misal bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Boleh apa? Boleh apa enggak? Boleh. Nah, hukum asalnya kan ibadah ini. Hukum asalnya ini ibadah. Bagi yang tidak memakai qiyas ini, tidak bisa mengqiyaskan bacaan Al-Quran misalnya untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, lalu kita bacakan Al-Quran dan kita hadiahkan pahalanya. Kita hadiahkan pahalanya. Kenapa? Tidak bisa. Karena hukum asalnya ibadah itu terlarang. Kecuali ada dalilnya. Tapi kan itu sedekah juga ibadah. Puasa untuk orang yang sudah meninggal, kan boleh diganti. Juga ibadah. Kita katakan, yang tidak memakai qiyas dalam bab ini mengatakan, ini pengecualian yang ada dalilnya. Tak berlaku qiyas kepadanya. Jelas? Jelas tak? Nah, karena tidak ada illah yang menyamakannya. Tidak ada illat yang menyamakannya. Dan hukum asalnya ibadah tidak boleh dibuat-buat kecuali ada dalilnya. Jelas? Maka hukum asalnya ibadah tidak boleh. Makanya yang benar pertanyaannya, bila ada ibadah yang tak pernah diajarkan, tak pernah ditunjukkan, tak pernah dicontohkan, tak pernah disetujui oleh Nabi SAW, yang ditanya bukan mana dalil yang melarang, tapi mana dalil yang membolehkan. Loh, kenapa? Karena hukum asalnya ibadah dilarang. Nah, bagi yang mengatakan berlaku qiyas dalam ibadah, mengkiaskanlah seseorang yang meninggal dalam keadaan berhutang puasa. Boleh dibayar oleh ahli warisnya. Boleh dibayarkan oleh ahli warisnya. Maka kata Nabi SAW, wa dinullahi haqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih utama dibayarkan. Nah, ini kan ibadah kan? Hukum asalnya tidak boleh kecuali ada dalil. Kenapa kita bolehkan? Karena ada dalil tadi. Nah, kalau memakai qiyas yang pertama yang maksud Imam Syafi'i tadi, yaitu mengembalikan ke hukum asal, tidak boleh. Maka Imam Syafi'i tetap kokoh dengan ini, bahwa menghadiahkan ibadah, bacaan, amal atau amal kita, boleh katakan tahlil lah misalnya, saya baca tahlil 1000 kali, atau baca salawat
1111 kali misalnya saya buat, lalu saya hadiahkan pahalanya untuk yang sudah meninggal, kata Imam Syafi'i. Hah? Tidak masuk. Tidak boleh. Apa sebab? Tidak ada ilahnya. Tidak ada ilat yang menggabungkannya. Karena apa? Hukum asalnya ibadah itu tauqifi, tidak ijtihad, tidak masuk bab ijtihad. Sedangkan qiyas masuk bab bab qiyas. Ijtihad apa tidak? Ijtihad. Iya. Dia pakai alat untuk mengukurnya. Ada meteran tadi kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Meteran itu memang sudah ijma' meterannya, tapi yang tukang ukurnya bisa lalai enggak? Bisa. Sering terjadi. Awak bawa contoh baju, Bang. Ini contohnya misalnya. Saya serahkan bikin seperti ini, tambah kiri kanan 1 senti. Misalnya. Ya, Pak, ini contoh nih. Lalu selesainya apa? Selesainya gimana? Nah, pergi ke tukang jahit yang lain, tolong kurangi 1 senti, hasilnya kembang, nah, sebagainya. Berarti meteran yang salah atau orangnya? Orangnya. Makanya maksudnya qiyas bab ijtihad. Makanya dalam suatu masalah tidak sama hasilnya oleh mereka dalam bab qiyas itu. Makanya yatafarra ujuh, banyak cabangnya. Apa sebab? Pemakainya tidak sama. Coba beli baju yang jadi sama-sama M, kan? Tapi M yang pabrik ini lapang, M yang pabrik ini sempit. Ada begitu? Ada. Berarti masalahnya bukan pada meteran. Meteran seragam semuanya. Sah? Cuman yang tukang meternya entah gimana, ini macam-macam. Kadang-kadang mohon maaf ya, sebagian diukurnya bahu, tidak dicatatnya langsung, sah? Kan tidak dicatat langsung? Diingat kan? Habis itu ukur pinggang, tidak juga dicatat, belum dicatat juga. Ukur dada, akhirnya mungkin bertukar ukuran bahu ke, nah, mungkin wallahu alam. Iya. Makanya Imam Ibn Hajar mengatakan al-hibzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Makanya para ulama dulu sangat menganjurkan kalau bab tahdis dianjurkan pakai kitab walaupun dia hafiz. Tapi kalau bab imtihan menguji, karena ujian tidak boleh bawa buku kan. Nah, itu makanya dari hafalannya. Nah, tapi kalau menyampaikan hadis, Imam Bukhari saja yang merupakan ahfadhu ahli dunia yang paling hafir sampai sekarang, tapi beliau kalau menyampaikan hadis pakai kitab. Apalagi yang kita ansa ahli dunia yang paling perlu paham. Ala kulli hal. Jadi masalahnya bukan pada bab ijtihadnya, siapa yang ijtihad. Oleh sebab itu Nabi katakan, idza ijtahadal hakimu fa'asaba falahu ajran. Seorang yang berijtihad lalu betul ijtihadnya, 2 pahala. Pahala ijtihad, pahala benar. Wa idza ijtahadal hakimu fa akhta. Bila seorang yang ahli berijtihad lalu salah, maka dapat 1 pahala. Berarti mujtahid mungkin salah, mungkin benar. Mungkin alhamdulillah. Kalau mungkin salah, mungkin benar, kenapa antum bilang tidak boleh ustaz saya salah? Gitu. Semua yang bertentangan dengan syekh saya berarti salah. Yang sama dengan syekh saya benar. Ini keliru. Benarnya kembalikan ke ukuran. Kita ukur ulang. Ya syekh, kok sempit baju ini rasa? Lalu diambil yang asli, diukur. Misalnya bahunya 90 cm, jangan pakai koma biar tidak payah ngitung ya. Nah, ukur yang baru dibuat ternyata 89,1.
Berarti dah berkurang 9 milimeter. Jadi yang ngukurnya yang salah. Apa sebab? Dia ngukur lupa memikirkan lipatannya. Yang diukur barang yang sudah ada lipatannya. Dia lupa mengukur lipatan tadi. Jelas? Jelas ya? Sama misal meja ini mau dibuat kaca. Lalu dibuat sedikit supaya tidak bergeser ke kanan, dibuat tebingnya ya. Kaca yang akan dimasukkan 1 meter kali 1 meter. Dibuatnya ukurannya 1 meter dari tepi sekali 1 meter kali 1 meter. Masuk kacanya? Tidak masuk. Karena di sini sudah ambil setengah senti, di sini 1 senti, sana setengah, berarti 1 senti. Sini setengah senti, akhirnya terpaksa dipotong lagi kacanya. Yang parahnya lemari. Kalau lemari sudah jadi payah motongnya mah. Iya kan? Kalau kaca lumayan lah masih bisa dipotong. Kalau lemari sudah jadi, misalnya lemari dibuat di sini ukuran sekian. Lupa dia membasi, bahasa kita basi ya, baki. Nah, ini terjadi. Apa sebab? Bukan meteran yang salah, tapi pengguna meteran yang salah. Inilah mujtahid itu. Ini mujtahid itu. Subhanallah. Baru 1 baris juga Pak. 1,5 baris. Kita lanjutkan. Baik. Jadi al-wajhul yang pertama itu mengembalikan ke hukum asal. Ini tidak banyak faraknya. Makanya kalau tadi masalah ibadah, kalau kembali ke hukum asal, maka Imam Syafi'i mengatakan membaca Al-Quran atau membaca zikir atau beramal soleh yang tidak ada dalil yang mengecualikan, tidak bisa dihadiahkan kepada orang lain, baik yang mati maupun yang hidup. Jelas? Jadi Imam Syafi'i kokoh dengan ini, tidak memakai qiyas dalam masalah ibadah. Ini yang dimaksud qiyas dalam ibadah itu, ini mengembalikan ke hukum asal. Jadi Imam Syafi'i tidak mengembalikan ke hukum asal. Karena apa? Karena ibadah itu bukan ijtihad. Bukan ijtihad. Makanya hadis, dalam bab mustalah hadis, bila ada masalah yang diriwayatkan dari sahabat, tidak sampai ke Nabi, tapi tidak termasuk masalah ijtihad, tidak masuk istilah pahala, tidak masuk masalah ijtihad. Misalnya masalah pahala, masalah ijtihad atau bukan? Menentukan pahala sekian dan sekiannya, ijtihad? Tidak. Masalah yang gaib, ijtihad? Ya tidak. Maka siapa tadi? Tidak, hadis tadi bila sampai ke sahabat saja, tidak sampai, tidak sebutkan ke Nabi, hadis mauquf namanya. Maka para ulama dalam hal ini, bila masalahnya ghairu ijtihadiyah, masalahnya bukan masalah ijtihad, maka hukumnya hukum hadis marfu, artinya mesti dari Nabi SAW. Karena sahabat tidak mungkin dia berijtihad dalam masalah itu. Misalnya hadis tentang jarak langit ke langit, dari Abdullah bin Mas'ud, mauqufan. Mauquf atau mauquf hanya sampai ke sahabat. Nah, ini masalah ijtihad atau bukan? Mengukur langit. Dari langit pertama ke langit kedua, Bang, masuk ada ahli bisa bawa meteran? Enggak. Berarti tidak ada alat. Alat ukur kita tidak punya. Alat transport enggak ada. Uang SPPD tidak cukup anggaran negara. Berarti masalah ini dianggap sebagai masalah tauqifiyah. Kalau masalah tauqifiyah berarti sahabat ini mesti dengar dari Nabi SAW, walaupun dia tak sebutkan dengar dari Nabi, karena masalahnya bukan masalah ijtihad. Oleh sebab itu tidak masuk bab qiyas di sini. Tidak masuk bab qiyas ini, maka dianggaplah hadisnya dari Nabi SAW. Sekira jelas ya? Sampai titik ini jelas? Ya, kalau titik pertama tidak jelas, nanti titik kedua tambah buram dia. Nah, berarti qiyas yang pertama adalah mengembalikan ke hukum
asal. Dari ke hukum yang ghalib dan asal. Ghalibnya masalah ibadah tidak boleh, kecuali ada dalil yang membolehkan. Kenapa boleh berpuasa untuk yang sudah meninggal? Ada dalilnya. Kenapa boleh haji untuk yang sudah meninggal? Ada dalilnya. Kenapa boleh umrah untuk yang sudah haji, untuk yang sudah meninggal? Ada dalilnya. Kenapa boleh bayarkan hutang orang yang sudah meninggal? Ada dalilnya. Kenapa boleh dinikahi istri yang sudah meninggal? Karena ada dalil. Pak Edi langsung senyum dengan masalah itu. Langsung hilang ngantuk Pak Edi. Nah. Jadi hukum asalnya tidak boleh sekarang. Karena ada yang terakhir itu tidak masuk bab itu tuh Pak ya. Itu tuh hilang ngantuk aja tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tidak banyak la yatafarra. Hanya khilaf khafif di antara ulama dalam masalah ini. Seperti Imam Ahmad mengatakan tetap sampai. Alasannya apa? Lianna al-ibadah min jinsin wahid. Satu jenis, wa huwa babul ihsan, yaitu bab berbuat baik kepada orang lain. Puasa boleh diganti, artinya kan berarti yang berpuasa itu yang berpuasa kan masih hidup. Ya Pak ya? Pahalanya untuk siapa? Sudah meninggal tadi, yang berutang tadi. Kan terbayar utangnya. Oleh sebab itu, kenapa tidak boleh kita baca Al-Quran? Lalu Al-Quran ini kita hadiahkan untuk yang sudah meninggal. Bagi yang membolehkan, itu alasannya. Karena sama-sama ibadah dibolehkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau dibuka bab ini panjang-panjang, akhirnya kita lupa untuk nabung untuk kita, untuk orang aja semua. Ya tak? Bikin acara Yasin untuk orang juga. Baca surah Al-Kahfi untuk orang juga. Baca tahlil untuk orang. Untuk kapan kita untuk kita? Sehingga pas meninggal bilang sama anak, jangan lupa nanti ya. Buat acara kenduri untuk ayah. Jelas? Akhirnya mengharap pahala dari orang lain. Berapalah orang lain itu? Kita sendiri saja. Untuk kita ikhlasnya bolak-balik hati kita. Betul kan? Betul tak? Antum punya terima gaji Pak. Berapa sebulan? Saya tidak tahu. Misalnya. Untuk beli untuk kita saja. Masih pikir-pikir kan? Betul tak? Masih pikir-pikir. Kecuali orang yang ikhlas untuk dirinya. Ya. Untuk kita aja. Misalnya dapat gaji sebulan 3 juta. Terasa nak makan sate kambing misalnya. Misal. Dihitung lagi. Kalau makan sate kambing tidak terbayar uang sekolah. Kalau anak nanti. Akhirnya jadi dibeli? Tidak jadi lah. Kecuali orang jualnya boleh butang gitu. Masyaallah kiram. Apalagi untuk orang lain. Sebenarnya, makanya keikhlasan. Wallahu a'lam diuji di sini. Sebab kita belum menengok pahalanya seperti apa. Kalau sempat kita lihat pahala kita, ini mohon maaf misalnya, anggaplah misalnya terkumpul oleh kita, kalau diangkakan, dikonversikan angka misalnya terkumpul 2 miliar rupiah. Lalu utang-utang, dosa itu kan utang tuh. Utang kita tercatat 5 miliar. Lalu datang saya nak ngemis. Pak Edi, pinjam duit Pak Edi. Mau apa pinjam? Utang nih ibarat 5 miliar. Duit hanya 2 miliar. Jawablah segera Pak Edi. Boleh saya pinjam 1,5 miliar? Boleh? Bos? Ya, mampu murah sekali Pak Edi. Beliau belum bisa membayangkan utang ini jatuh tempo Pak Edi yang 5 miliar ini. Kalau enggak disita rumah. Itu kan anaknya. Kalau disita rumah artinya kan surga enggak dapat. Masuknya ke mana? Anak kan. Gambarannya belum jelas sekali tadi Pak Edi ya. Ini di akhirat ceritanya ini. Nah, ini depan kita surga, depan kita neraka. Uang yang terkumpul pahala
Kan tahu pahala kan besok, bukan sekarang kan. Kalau Bapak tahu sekarang, itu saya kan berilustrasi tadi. Andainya Bapak tahu pahala Bapak jumlahnya 2,5 miliar. Kemudian hutang yang harus dibayar supaya jangan tersita ini rumah, surga jangan diambil, sehingga tidak masuk neraka, 5 miliar. Tiba-tiba saya datang minta pinjam 1,5 miliar, Bapak kasih? Udah jelas? Udah jelas loh? Bapak kasih juga, terancam rumah di itu maksud saya. Paham enggak? Tidak akan kita bayarkan, tidak akan kita hadiahkan ke orang lain. Yang kedua, kita pun tak akan mau nunggu hadiah orang. Karena subhanallah, kalau betullah kita pemurah kepada seseorang, sekarang aja kasih dia. Ya tak? Ini enggak bayarkan suruh bayarkan makan aja payah kan kadang-kadang. Jadi anak-anaknya misalnya setelah orang tua meninggal dibangun mewah-mewah kuburannya. Ketika masih hidup tidak dipedulikan. Nah, berumput rumah orang tuanya tidak dicabutnya, tapi sudah mati di rumah. Ada acara mencabut rumput kuburan. Nasallallahu. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bagi yang mengatakan boleh menganggap min jinsin wahid, ibadah itu satu jenis semuanya. Kalau bagi Imam Syafi'i dan jumhur ulama, sebagian besar ulama katakan tidak. Ini tidak masuk. Apa sebab? Karena hukum asalnya, qiyas yang benar di sini adalah bahwa ibadah hukum asalnya dilarang. Kecuali ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, jangan kerjakan. Yang ada dalilnya, dikecualikan dari hukum asal. Jelas? Kalau jelas masalah ini, betulak kita. Tapi waktu, Allah musta'an. Ini memang yang pendek-pendek ini menentukan yang setelahnya. Baik. Qala wa ma huma. Apa keduanya? Qultu, saya jawab kata Imam Syafi'i, inna Allah ta'abbada khalqahu fi kitabih wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bima sabaqa fi qada'i ta'abbadahum bihi wa lima sya'. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh makhluknya beribadah kepadanya di dalam kitabnya. Jadi Allah menciptakan makhluknya litta'abbud, untuk beribadah. Di dalam kitabnya wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Wahyu Al-Quran dan wahyu sunnah. Bima sabaqa fi qada'ihi, sesuai yang telah dulu dia putuskan dalam sebelum penciptaan ini. Ayat ta'abbadahum, yang dia putuskan bagaimana bahwa dia akan menciptakan mereka untuk beribadah. Bihi, dengan amalan-amalan tersebut, wali masya'a, dan untuk tujuan yang dia kehendaki pula. La mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa memperbaiki atau mendatangkan hukum lebih baik dari hukumnya. Fima ta'abbadahum bihi, pada perkara yang dia menyuruh mereka beribadah dengannya. Mimma dallahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-ma'na alladhi ta'abbadahum bihi, yaitu berdasarkan dalil yang ditunjukkan, berdasarkan makna yang ditunjukkan oleh dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa dia, Allah SWT menyuruh mereka beribadah dengannya. Aw wajadu fil khabari anhu, atau mereka dapatkan dalam khabar, yaitu khabar itu hadis Nabi alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yunzal fi syai'in bimithlil ma'na alladhi lahu ta'abbadahu khalqahu, tidak diturunkan dalam sesuatu sesuai makna yang dia menjadikan makhluknya beribadah karenanya. Wajaba ahlil ilmi ayyuslikuhu sabila sunnah. Maka yang seperti ini, yang walaupun tak dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis, dan dengan tujuan yang dimaklumi
Maka yang seperti ini wajib bagi para ulama menjadikannya hukumnya seperti hukum sunnah. Agaknya payah memahami. Besok aja lah ya. Ya, karena yang tadi saja satu hal baris agak lama, apalagi ini besok aja lah. Ya, insyaallah taala. Kan sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya sudah jelaskan tadi. Makna yang pertama itu bahwa sesungguhnya Allah SWT menjadikan kita untuk beribadah. Kalau masalah dunia, hukum asalnya Allah jadikan halal. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya jadikan haram. Nah, mengeluarkan dari hukum asal perlu dalil. Ya, mengeluarkan dari hukum asal perlu dalil. Baik dalil yang mengharamkan maupun dalil yang menghalalkan. Kalau hukum asalnya haram, perlu dalil yang menghalalkan. Kalau hukum asalnya halal, perlu dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ada orang mengharamkan suatu makanan, yang ditanyakan mana dalil yang mengharamkan. Karena hukum asalnya makanan ini halal. Oh enggak, saya enggak sanggup makannya. Antum enggak makan itu enggak mengharamkan sesuatu. Sebab Nabi SAW dia pernah makan dihidangkan kepadanya dab, yaitu kadrun. Iya, kadrun, kadal gurun. Kan lebih bagus kadrun daripada biawak. Iya kan? Kadrun itu bisa dimakan. Dan Masya Allah, kata yang memakan luar biasa faedahnya. Nah, kalau mau tahu coba aja. Kalau mau tahu coba saja, luar biasa katanya. Tapi saya tidak bisa. Nah, walaupun bagus katanya, tapi tidak bisa. Nah, Nabi SAW tidak makannya. Nah, ketika Nabi tidak makan langsung haram? Tidak. Kenapa tidak langsung haram? Ini masalah duniawi. Hukum asalnya boleh. Jelas? Nah, bila ada suatu ibadah Nabi tidak lakukan, tapi dilakukan oleh orang jahiliyah, Nabi tidak lakukan, nah otomatis boleh atau tidak? Ya tidak. Nah, beda antara kedua hukum. Ini dia tak lakukan, tidak langsung haram, kan hukum asalnya halal, kecuali ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil melarang. Nah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang masa itu, lalu Nabi tidak melakukan, bahkan melarang mengikuti itu, maka otomatis jadi haram, karena hukum asalnya memang haram. Kenapa mesti Nabi larang? Karena barangnya ada, maka dilarang. Kalau tidak ada zaman Nabi, jangan tanya kenapa Nabi tidak larang. Barangnya enggak ada. Jelas? Ada enggak orang sekarang, maaf, ada enggak orang di zaman Nabi selesai dikuburkan orang, malam pertama ngumpul di rumah mayat? Ada enggak? Enggak. Ada pun enggak. Memang antum hidup zaman itu? Hah? Ada enggak? Ya enggak ada. Jelas? Malam kedua ada enggak? Enggak juga. Malam ketiga ada enggak? Terus apa yang mau dilarang Nabi memang enggak ada? Makanya jangan tanya dulu mana Nabi melarang orang tahlilan. Iya memang enggak ada di zaman Nabi. Kan kembali ke kisah siapa namanya, Syekh Ahmad Didat, waktu diundang debat oleh orang Syiah ke Iran, ke Teheran. Dia tahu orang itu sangat mensucikan mashhadnya. Tidak boleh bawa sandal ke dalam. Tidak boleh bawa sandal ke dalam. Kalau Ahlussunnah boleh tidak bawa sandal ke dalam masjid? Bapak kan sudah haji, dah umroh, masa tidak paham juga? Boleh kan? Bahkan sholat pakai sandal boleh enggak? Ya boleh. Nah, asal jangan di Masjid Zaid bin Sabit. Nah, ya. Kalau nak sok ke sandal dilepakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat ada ilatnya. Jadi oleh Syekh, sandalnya sengaja dikepit di bawah ketiaknya.
dibawa ke dalam masjid. Lalu petinggi-petinggi Syiah melihat itu, tidak tahan mereka. Syekh, ke mana Pak bawa sandal ke dalam masjid? Syekh sengaja dia bilang, dulu di zaman Nabi SAW terkenal orang Syiah suka curi sandal di masjid. Jadi tidak terpikir oleh mereka masalah yang dituju oleh yang terpikir adalah tuduhan orang Syiah pencuri, itu yang tertuduh. Padahal Syiah bukan itu yang dia tuju. Dia apa kata mereka? Syekh, taqillah Syekh. Oh, Syiah enggak ada zaman Nabi katanya. Selesai debat, enggak jadi. Karena mereka nak katakan Syiah sudah ada zaman Nabi. Sekarang mereka jawab langsung, Syiah enggak ada zaman Nabi. Berarti kalau enggak ada zaman Nabi berarti terlarang. Jelas? Ya enggak ada zaman Nabi ajaran itu. Berarti ajaran terlarang. Kan ada buah larangan. Ini adalah paham terlarang ini. Bapak. Yarhamukallah. Jadi ada paham terlarang, ada buah terlarang, ada kawasan terlarang, ada cinta. Jadi walaupun cinta tapi terlarang. Jadi ada cinta Allah, cinta terlarang. Ada enggak? Ada cinta pada Allah yang terlarang? Subhanallah. Ada enggak? Terjadi khilaf. Kalau cinta tak ada akadnya terlarang. Apapun. Jelas? Akad kita dengan Allah apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bila ada orang mengkultuskan wali, alasannya cinta Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan cinta terlarang. Nah, udah paham nampaknya. Jelas? Jelas enggak? Nah. Atau ada orang dengan alasan cinta menyatu dengan Allah tabaraka wa taala. Cinta terlarang karena tidak sesuai akad. Ini berat kaji pagi ini Pak. Bikin Bapak tidak bisa tidur nampaknya karena ada cinta terlarang. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang dia larang, cinta terlarang. Sebesar-besar larangan Nabi adalah mengada-ngada sesuatu dalam agama. Sampai ancamannya cintanya tidak diterima ketika minum di tepi telaga. Jelas Pak? Jadi jangan main cinta terlarang. Jadi cinta yang syar'i, cinta yang syar'i, bukan cinta terlarang. Dah, kayaknya kalimat cinta nih sebagai kunci passwordnya bagi ini nampaknya kaum muslimin dan muslimat. Lupa kias. Dah, kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung pada pertemuan pekan hadapan. Ini pagi ini tadi sebelum subuh saya ragu juga nak datang. Soalnya baru semalam baru sampai. Kan dari raker, Pak. Ya, harusnya raker berhari-hari kan, dari pagi sampai malam, harusnya istirahat dulu, tapi Pak Edi tidak kasih istirahat malam. Nah, alhamdulillah, ala kulli hal. Mohon maaf dan terima kasih. Ada pertanyaan? Tapi siap jawabannya panjangnya. Nah, pasti pertanyaannya yang kedua apa Ustaz? Nah, bukan masih yang pertama masih. Tapi gambaran umum sudah kita sebutkan bahwa kias kata Imam Syafi'i terbagi dua. Yang pertama yang seperti tadi mengkiaskan, menggabungkan sesuatu dengan hukum mayoritasnya, hukum dominannya. Dominan pada masalah duniawi ibahah, boleh. Kalau ada yang mengharamkan, tuntut dengan dalil. Ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Kalau ada masalah ibadah, hukum asalnya haram. Lalu ada yang melarang, jangan tunjuk minta dalil yang melarang. Kalau ada yang membuat, dituntut apa dalil yang membolehkan.
Karena sesatnya orang tersesat di masa jahiliyah. Kenapa? Karena mengada-ngada agama, ibadah tadi. Mengada-ngada ibadah. Dia buat mereka sesat. Disuruh begini, lain yang dibuat. Gitu kan? Disuruh begini, lain yang dikerjakan. Nah, kalau lain yang dikerjakan, akhirnya apa? Tersesat jalan. Jahiliyah mereka. Ya disuruh membersihkan Ka'bah dari syirik, mereka buat syirik di situ. Disuruh mereka tenang ketika tawaf, bertepuk tangan dan bersiul. Ya kan? Kan disuruh berzikir dengan suara lirih. Terdengar tapi tak jelas. Ya, terdengar tapi enggak. Kan suara lirih nih. Ini enggak pakai teriak-teriak, apalagi sekarang pakai mikrofon pula kan. Allahumma katanya kan. Kadang pakai apa pula, harus pakai macam-macam lah. Nah, Allah musta'an. Jadi apa namanya? Karena mengada-ngada akhirnya berubah dari apa yang disuruh. Akhirnya mereka lama-lama tersesat. Karena dia ikut jalur lagi. Harusnya kan jalur melingkar tuh. Akhirnya tapi mereka naik ke Bukit Sofa. Tawaf belum selesai, dia sudah naik ke Bukit Sofa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mengetahui pokok dasar hukum ini sangat penting. Mana yang kiasnya sahih, mana yang kiasnya tidak sahih. Mana yang hukum asalnya haram, mana hukum asalnya halal. Jangan dibalik. Maka selalu ada kitab namanya Mana Dalilnya. Jadi dia menggugat setiap yang dihukum bid'ah itu, mana dalil yang membid'ahkannya. Kita katakan ini terjadi zaman Nabi? Enggak. Berarti bukan ajaran Nabi SAW. Sebab kalau ada zamannya, enggak diingkarinya, berarti sunnahnya. Jelas? Enggak mungkin ada dalil yang melarang, barangnya enggak ada. Apa yang mau dilarang? Oh, larangan umum ada. Jangan mengada-ngada. Banyak dalilnya tentang itu. Sah? Tentu larangan umum. Masalah parsial minta tidak ada di zaman Nabi. Minta dalil parsial tidak akan ada. Jelas? Sebagaimana orang mengada-ngada sesuatu dalam agama juga pakai dalil umum, kita melarangnya dengan dalil umum. Jelas ya? Iya kan, dia kan ini kan baik, kan dalil umum tuh. Kita katakan ini kan buruk, berdasarkan dalil umum juga. Nah. Allah musta'an. Baik, sampai di sini. Mohon maaf Pak ya. Tidak banyak kaji. Sikit sekali. Tak apa-apa. Kan dari awal sudah aku bilang, ini kitab ini bahasanya tinggi. Awak nak belajar ini juga. Atau bahasa lambat selesainya. Kan ditulis untuk para ulama juga oleh Imam Syafi'i dulu. Iya kan? Oleh sebab itu ya terbahasa. Kita berinsut bang. Ya, macam begitu. Tapi sampai insyaAllah. InsyaAllah sampai. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.